Apa, yang mana yang kamu pilih? Saat ini, Lin Nan dan Mo Yan sebenarnya masih punya waktu untuk memilih lawannya selama transmisi. Dengan karakter Mo Yan yang membalas dendam, dia secara alami tidak akan melepaskan sampah dari sekte pembasmi Yan yang telah berkomplot melawannya. Yan Wusheng, serahkan keempat anak kucing dan anak guk-guk itu kepadaku. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku. Kata-kata sederhana mewakili pemahaman dan kepercayaan terdalam antara saudara. Sosok Mo Yan melintas dan terbang menuju Yan Wusheng di langit. Binatang buas yang kuat dan meteor di seluruh langit tidak ada artinya di matanya. Dia tahu bahwa Lin Nan pasti akan membantunya menahan semua serangan ini, dan tujuan terakhirnya di Istana Abadi hari ini. Siksa saja dan basmi Yan Wusheng. Mengaum. Benar saja, Lin Nan tidak mengatakan omong kosong apapun, dan mengeluarkan raungan penuh semangat juang, yang membuat gendang telinga orang-orang sakit. Kemudian sosoknya didahulukan, dan dialah yang pertama tiba di atas Mo Yan, dan langsung bertemu 4 orang. Seekor binatang api yang hanya sebanding dengan Raja Suci. 1 tongkat kosong, berikan aku mati. Hantu Ibel muncul di seluruh ruang, melambangkan penampilan cantik Lin Nan dalam pertempuran terakhir di Istana Abadi Jiuyao. Semangat juang dan darah yang tak ada habisnya membuat hantu Ibel semakin tegak. Sebagai penguasa Istana Abadi Jiuyao, Lin Nan sendiri terkejut. Saat dia bertarung di wilayah asal Istana Abadi, bonus lingkungan yang tidak dapat dijelaskan menyebabkan teknik tongkat Tyrant miliknya meledak dengan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tongkat ini seperti gerakan ilahi Dewa Pencipta yang membelah langit dan bumi. Tongkat ini memiliki cita rasa yang kuat dari zaman kuno dan membawa gerakan mematikan Lin Nan ke tingkat yang baru lagi. Ke-10 penjuru akan dihancurkan, dan 10 penjuru akan dihancurkan. Dengan 1 tongkat, dunia akan hancur. 2 binatang ilahi yang kuat yang sekuat Raja Suci diubah menjadi abu di seluruh langit oleh tongkat kuat Lin Nan. Api lemah yang tersebar semuanya menjadi latar belakang indah seperti kembang api dari pertempuran mengejutkan Lin Nan. Datang lagi. Overlord Fist, pukulan ketiga, Overlord Fist. Domination Fist adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Lin Nan berdasarkan gambaran seorang master yang mendominasi dunia ketika dia dikendalikan oleh Dinghai Divine Needle di dalam hatinya dunia. Pukulan pertama berubah menjadi kepala binatang, pukulan kedua berubah menjadi kaki besar, dan pukulan ketiga akhirnya digunakan oleh Lin Nan hari ini. Ledakan. Tongkat panjang Lin Nan tergantung di sampingnya, dan kedua tinjunya berubah menjadi cakar menakutkan yang dapat merobek segalanya. Dengan cakar besar terbuka, semua orang merasa seolah-olah 2 awan gelap menutupi matahari di langit, menutupi seluruh milik musuh vitalitas. Cakar besar itu bertemu dengan 2 binatang suci masing-masing, dan mereka saling bertabrakan seperti lalat yang saling memukul. Semua orang hanya mendengar 2 raungan binatang yang menyedihkan, dan kemudian 2 binatang suci besar yang menakutkan itu hancur berkeping-keping lagi. Sangat mengerikan. Kadang-kadang ada murid domain api di tanah yang mengangkat kepala ke langit. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan ini, aku hanya bisa menulis kata-kata penyerahan kepada prajurit lapis baja naga di depanku. Membasmi 4 Raja Suci dasar dalam sekejap mata, kekuatan semacam ini yang dapat berdiri tegak di gunung, momentum yang mendominasi dunia seperti ini, saya hanya bisa mengatakan, untungnya, dia ada di pihak kita. Siapapun yang menghadapi lawan seperti itu akan takut mengalami mimpi buruk seumur hidup. Langit penuh dengan meteor biru dan api, dan prajurit lapis baja naga menarikan tongkat merah tua ke dalam penghalang bayangan tongkat yang kedap udara. Menghadapi api es biru kering yang menakutkan ini, bahkan dia tidak mengandalkannya, tetapi hanya melawan yang besar blok. Serang, biarkan api ini tidak menghentikan Mo Yan melakukan sesuatu. Mo Yan, saudara telah menciptakan panggung yang khusus untukmu. Jangan kecewakan aku dengan adegan kekerasan Yan Wusheng itu. Lin Nan memamerkan kekuatannya dan membersihkan segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat cepat. Tapi Mo Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan, hanya karena dia berhadapan langsung dengan orang terberat dalam pertempuran ini, Yan Wusheng, yang terbungkus dalam api es biru kering. Mo Yan, Dewa telah memberimu beberapa hari lagi untuk hidup tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, jadi hari ini aku akan mengirimmu ke jalan lagi. Yan Wusheng tahu bahwa dia tidak dapat menahan upaya bersama Mo Yan dan prajurit lapis baja naga. Dia harus menggunakan cara tercepat untuk menghadapi Mo Yan di depannya agar memiliki peluang untuk menang kejam karena dia langsung menggunakan senjata terkuatnya. Ganlan Bingsan, beri aku kekuatan magis. Api penyucian es dan api, jangan biarkan anak ini bereinkarnasi selamanya, basmi aku. Kekuatan tak berujung mendorong senjata ilahi di tangannya hingga batasnya. Lampu es biru kering melepaskan cahaya ilahi terang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir tidak ada tanda-tanda muncul di sekitar sosok Mo Yan yang melaju kencang sangkar es yang muncul. Es yang tebal seperti penghalang terkeras di dunia. Bahkan Raja Suci dari surga kedua tidak dapat langsung menerobos,
Tetapi jika Anda tetap berada di dalam sangkar yang menakutkan hanya 1 detik, Anda akan dikutuk. Ekspresi ganas di wajah Yan Wusheng seperti hantu. Melihat sosok Mo Yan terjebak, dia tertawa keras dan langsung mendorong senjata ajaib di tangannya lagi. Api es biru kering yang tak berujung sepertinya mendidih langsung di dalam es bagaikan lautan yang marah, ia terbakar tanpa henti. Mo Yan, aku tidak tahu berapa banyak Raja Suci dasar yang telah dihancurkan di api penyucian es dan api ini. Hari ini, kamu akan musnah seluruhnya. Yan Wusheng begitu sombong sehingga dia tidak melihat Lin Nan di langit dengan tangan di dada, memandang semuanya dengan dingin, tanpa niat membantunya. Di saat yang sama, sosok yang seharusnya berjuang dengan susah payah di dalam sangkar es perlahan muncul dari posisi terluar penghalang. Apa kamu masih bertahan? Haha, percuma. Penjara es ini bukanlah eksistensi yang bisa dicairkan oleh api ciptaan. Terima saja nasib kematianmu di dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tawa arogan Yan Wusheng tiba-tiba berhenti. Dia melihat penghalang es yang tidak bisa dihancurkan di mulutnya beberapa detik yang lalu diulurkan oleh tangan seperti tahu lembut. Tidak mungkin, dia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk membuka sangkar ini. Yan Wusheng merasa semua darah di tubuhnya akan membeku karena keterkejutan dan ketakutan. Dia menyaksikan seluruh tubuh Mo Yan terbungkus dalam api ungu yang hanya dia impikan, dan dia muncul dari penjara es tanpa cedera keluar. Api ungu penghancur dunia. Kamu benar-benar mendapatkan api ungu penghancur dunia. Ketika Yan Wusheng melihat penampilan Mo Yan saat ini, seluruh hatinya tenggelam ke neraka. Hampir begitu Mo Yan keluar, dia berbalik dan lari seperti guk-guk gila. Tanpa ragu-ragu, dia menyerahkan semua anggota sekte pembasmi api. Saat ini, Yan Wusheng benar-benar sampah yang rakus hidup dan takut mati. Dia menggunakan seluruh kekuatan jiwanya dan berharap bisa melahirkan 100 atau 1000 pasang sayap menjauhlah dari pria yang telah menguasai api ungu penghancur dunia sesegera mungkin. Pemuda yang menakutkan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Sayangnya, sudah terlambat. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan tiba-tiba menembus dada Yan Wusheng, yang membuat Yan Wusheng yang terbang di udara tidak percaya bahwa pada akhirnya ia akan mati seperti ini. Suara jahat Mo Yan terdengar di telinganya, seperti kutukan terdalam dari ibel neraka. Jangan khawatir, aku akan menggunakan api ungu penghancur dunia untuk membakar setiap inci tubuhmu hingga bersih. Nikmati nerakamu sendiri. Tidak, Mo Yan. Jika kamu berani membasmiku, Sekte Yansha tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak ada tempat bagimu di surga atau di bumi. Pada saat ini, Yan Wusheng benar-benar seperti yang dikatakan Lin Nan. Dia tidak lagi memiliki integritas moral dan prestise, dan wajahnya sangat ketakutan sehingga dia mungkin harus buang air kecil. Dia mengancam Mo Yan, tapi yang dia dapatkan pada akhirnya adalah penghinaan terhadap pemuda jahat Mo Yan, api ungu yang perlahan membakar hatinya. Aduh, mungkin tidak ada kata-kata di dunia ini yang dapat menggambarkan jeritan menyedihkan yang keluar dari mulut Yan Wusheng saat ini. Mo Yan menggunakan api paling menakutkan di dunia sebagai alat hukuman mati untuk wanita jalang super ini. Rasa sakit yang mengerikan yang membuat orang mati rasa hanya dengan memikirkannya berlangsung selama setengah jam. Yan Wusheng, wanita jalang ini, adalah yang paling menghilang secara menyeluruh dari dunia ini. Di luar istana abadi, di gunung yang tinggi, Lin Nan dan Mo Yan berdiri berdampingan, memandangi pegunungan merah dan sungai yang memenuhi seluruh domain api dengan kekuatan api. Alam api ini, mungkin tidak berwarna seperti kampung halamanmu, tapi ini adalah tempat di mana aku, Mo Yan, dilahirkan dan dibesarkan, di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya sedikit pun. Di puncak gunung, Mo Yan sangat bangga, seolah-olah dia lebih tinggi dari gunung. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk bahunya dengan emosi. Meskipun saya masih belum tahu musuh macam apa yang akan Anda dan saya hadapi di masa depan, saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan Anda, Tuan Mo. Katakan saja apa yang kamu katakan, jangan menepuk pundakku, terima kasih, aku tidak bisa menjelaskannya jika ada yang melihatku. Aku tidak bisa menjelaskan adikmu. Mo Yan ini pantas tidak punya teman dalam hidup ini. Ledakan. Tubuh Mo Yan dipenuhi dengan api spiritual, dan sosoknya sudah melayang di kehampaan. Haha, Lin Nan, aku harus mengatakan bahwa bisa menjadi temanmu selama beberapa hari ini adalah kebahagiaan besar bagiku, Mo Yan. Jika wilayah api kita bisa selamat dari bencana ini dan bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan belajar darimu lagi. Tongkat besarmu. Khusus dalam mengobati segala jenis gatal. Lin Nan menjawab dengan suara dingin yang membuat Mo Yan hampir muntah darah. Keduanya tertawa terbahak-bahak, dan sosok Mo Yan melesat ke langit yang jauh. Seperti itulah emosi pria. Saat cuaca panas, Anda bisa merangkul bahu dan memakai celana panjang. Saat cuaca panas,
Anda bisa memukul dan menendang orang lain hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Namun selama mereka adalah saudara sejati, tidak akan pernah ada banyak omong kosong saat berpisah. Ribuan kata akhirnya menyatu menjadi dua kata di hati masing-masing. Jaga dirimu. Sambil menghela nafas, Lin Nan menyaksikan sosok Mo Yan menghilang di kejauhan. Ketika dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkejut dan dia membeku di tempat. Karena entah kapan, seorang gadis anggun dengan keanggunan yang luar biasa berdiri di belakangnya. Angin sepoi-sepoi di puncak gunung terus mengangkat beberapa pakaiannya, memperlihatkan lekukan samar ombak dari waktu ke waktu, yang membuat Lin Nan merasakan gelombang energi dan darah di sekujur tubuhnya. Yu Fengwu, kapan gadis ini mengikuti kakaknya? Hei, Tuan Mo, sepertinya Anda ingin mengatakan sesuatu sebelum Anda selesai berbicara. Tunggu saya. Lin Nan tiba-tiba merasakan sakit kepala saat melihat gadis dengan kesedihan yang tak ada habisnya di matanya. Dia segera ingin menggunakan nama Mo Yan untuk melarikan diri, tetapi terhenti hidup oleh suara yang tajam. Lin Nan, apakah kamu sangat membenciku? Bahkan, tidak bisakah kamu bertemu dan berbicara denganku? Dengan baik, seluruh tubuh Lin Nan telah meninggalkan tanah dan melayang di udara. Panggilan Yu Fengwu membuatnya benar-benar tidak tahan untuk pergi seperti ini, jadi dia hanya bisa berbalik dan menghadap gadis itu dari kejauhan di udara. Datang ke alam api murni sebuah kecelakaan. Nona Yu, dengan situasi Lin Nan saat ini, kamu juga tahu bahwa kamu tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Dengan semua kejadian di masa lalu, jika kita ditakdirkan di masa depan, mari kita bicarakan melakukannya lagi di perang reinkarnasi 9 alam. Hati-hati dan ucapkan selamat tinggal. Lin Nan adalah orang gerah yang pernah berhubungan S3 kilodetik dengan semua wanita cantik di dunia. Hari ini, dia akhirnya tumbuh ke titik di mana dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Tidak ada jalan lain. Meskipun dia punya hati dan keberanian untuk melakukannya, dia sebenarnya tidak punya tenaga untuk terus menimbulkan kerugian. Impian 72 selir di 3 istana dan halaman ke-6 hanya bisa dibuang begitu saja. Kini dia, dipeluk di kiri, dipeluk di kanan, digantung di depan, di belakang, atau digendong di bahu, semuanya tidak bisa diurus. Dia yang puas selalu bahagia, tetapi jika dia bertindak terlalu jauh, dia tidak akan punya teman. Yu Fengwu tidak mengizinkan Yu Fengwu mengatakan apapun, dan Lin Nan kabur dalam sekejap. Penampilannya yang rapi dan rapi jelas seperti berlarian. Samar-samar dia masih bisa mendengar isak tangis Yu Fengwu yang patah hati di puncak gunung, tapi saat ini dia tidak bisa menoleh ke belakang. Kasih sayang yang mendalam dari seorang wanita bukanlah sebuah beban yang bisa kupikul. Aku sangat terkejut. Beberapa tahun yang lalu, aku tidak akan pernah mempercayainya. Suatu hari, aku tidak akan pernah percaya bahwa seorang gadis kecil seperti ini akan datang pintuku. Akan sangat menentukan, menolak. Sayangnya, itu semua karena terlalu tampan. Ya dewa, bisakah engkau mengajariku bagaimana menjadi kurang tampan, kurang menawan, dan kurang menarik di mata perempuan? Ajari aku saudara. Lin Nan menggumamkan kata-kata di dalam hatinya yang hampir seperti disambar petir dari dewa, menyembunyikan jejak permintaan maaf di dalam hatinya. Kemudian, dengan cara yang sangat rahasia, dia kembali ke istana abadi Jiu Yao yang kosong. Di sini, tidak ada seorang pun lagi. Hubungan paling langsung di hati terjalin antara Lin Nan dan istana abadi. Ketika dia memasuki istana abadi, seluruh istana seperti tubuhnya, dan setiap sudut tidak lepas dari persepsinya. Sekali lagi, Lin Nanzi dengan cermat memeriksa setiap tempat di istana abadi. Setelah memastikan keamanan mutlak, senyuman gembira akhirnya muncul di sudut mulutnya. Akhirnya waktunya berangkat. Ayo pergi ke istana abadi Jiu Yao. Patah. Dengan menjentikkan jarinya, seluruh istana peri berubah di bawah kendali jiwa Lin Nan. Bangunan besar yang semula menempati area seluas 2 lapangan sepak bola menyusut menjadi seukuran sebutir beras dalam sekejap. Bersama dengan Lin Nan di dalam, mereka terbang langsung ke pegunungan jauh di dalam domain api dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tak seorang pun akan bisa menemukan istana misterius yang penuh dengan rahasia tak berujung ini. Aman untuk saat ini, Lin Nan tampaknya berada di ruang yang benar-benar mandiri dan aneh di istana abadi, dan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dunia luar. Istana abadi saat ini hanyalah kerikil yang paling tidak mencolok di pegunungan domain api, dan tidak ada yang bisa menyadari keberadaannya sama sekali. Panggilan. Lin Nan menghela nafas lega, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mulai menghitung hasil jarahan. Dengan temperamen membasmi Lin Nan dan Mo Yan yang tegas, tentu saja tidak ada seorang pun dari sekte pembasmi Yan mulai dari Yan Wusheng hingga ke bawah yang dapat meninggalkan istana abadi hidup-hidup. Mereka semua menjadi jiwa-jiwa mati yang menyedihkan di bawah si Yan yang menghancurkan dunia oleh Mo Yan. Semua orang telah membuang mayat Raja Suci yang telah meninggal di istana abadi. Hanya senjata ajaib yang tersisa yang berakhir di saku Lin Nan.
Mo Yan sangat berpikiran terbuka. Lagi pula, dari sudut pandangnya, Lin Nan sepertinya tidak mendapatkan apa-apa dengan menemaninya sampai akhir, jadi dia memberikan semua piala kepada Lin Nan dengan lambaian tangannya. Siapa yang mengira Lin Nan adalah pemenang terbesar dalam petualangan ini? Tapi Lin Nan masih menerima semua barang yang dikirimkan ke rumahnya ini semua demi keadilan umat manusia, dan dia tidak berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Selain itu, saudara sendiri yang harus mendapat pujian terbesar, oke. Sulit untuk menolak kebaikan, tapi mengapa tidak melakukannya dengan tidak sopan? Pada saat ini, Lin Nan melihat lebih dari 30 senjata suci tingkat tinggi dan 10 senjata semi-ilahi yang melayang di depannya. Wajah tampannya tersenyum seperti bunga aster yang mekar. Sebanyak 10 senjata setengah dewa. Ini beberapa kali lebih kaya daripada latar belakang sekte-sekte suci, penguasa umat manusia. Hei, ayo kita kembali lagi kali ini dan lihat apakah aku bisa membutakan semua orang. Sebelum ini selesai, cincin Qiankun Lin Nan menyala, dan dua harta karun kuat yang secara langsung melampaui semua senjata setengah dewa terbang keluar darinya, dan itu adalah senjata ilahi jiwa Dao yang asli. Pada akhirnya, dua senjata besar penekan sekte dari sekte Yansha menjadi milik Lin Nan. Botol dua gas yin dan yang dapat menyimpan segala sesuatu di dunia, dan cangkir es biru kering yang dapat mengubah sumber api tingkat rendah menjadi api es biru kering. Oh, perasaan bahagia ini, tidak ingin terlalu banyak, sungguh, tidak ingin terlalu banyak. Tak heran jika banyak orang di dunia ini memilih membasmi orang dan merampas harta karun. Terutama setelah membasmi sampah terkutuk seperti sekte Yansha, dan memegang harta surga dan bumi ini di tangan saudaraku, dia dapat menggunakannya untuk menjaga perdamaian dunia, mendorong perkembangan umat manusia yang kuat dan sehat, dan mewujudkan kepentingan bersama, kemakmuran domain Suanyuan sesegera mungkin. Tunggu, melakukan hal besar seperti itu adalah nilai yang seharusnya dimiliki oleh senjata ajaib. Lin Nan bermain dengan dua harta karun di tangannya untuk sementara waktu, dan hampir tanpa berusaha keras, dia menghapus jejak jiwa di dalamnya, dan sepenuhnya menguasai dua senjata ajaib itu. Berbahagialah dan tidak menginginkannya. Selanjutnya, kita perlu mempelajari cara kembali ke umat manusia. Sebagai penguasa Istana Abadi, Lin Nan dapat memahami berbagai fungsi Istana Abadi dengan jelas hanya dengan sedikit rangsangan mental. Saya hanya melihatnya berdiri diam beberapa saat dengan mata tertutup. Ketika dia membuka matanya lagi, dia memiliki ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Tidak sulit bagi Istana Abadi Jiuyao untuk melewati penghalang, tapi setiap kali menembus penghalang, ia perlu mengkonsumsi sejumlah besar kristal alam abadi untuk mengisi ulangnya. Waktu pengisian ini sebenarnya memakan waktu sebulan, otang pembawa sial. Saat Lin Nan berbicara, dia langsung menuju ke ruang penyimpanan Istana Abadi. Ada banyak ramuan abadi dan batu kristal di sini. Meskipun Lin Nan dengan murah hati memberi Yu Fengwu grosir pil dari gudang sebelumnya, sisa cadangan masih cukup untuk disia-siakan Lin Nan sepuasnya. Pengisian sekali hanya membutuhkan sepertiga dari cadangan kristal gudang. Saya masih memiliki kapasitas 7 gudang, dan masih ada 5 gudang ramuan. Kali ini, Istana Abadi Qiankun, saya tidak akan membiarkan Anda menangis, nama keluargaku bukan Lin. Perintah pemikiran dikeluarkan, dan segera sejumlah besar kristal peri secara otomatis dikirim oleh Istana Peri ke inti yang bertanggung jawab untuk mengisi daya. Produk kelas atas dari dunia peri ini sungguh luar biasa. Lin Nan, penguasa Istana Abadi, tidak perlu melakukannya sendiri. Lin Nan, yang telah mempersiapkan segalanya, secara alami memulai latihan kerasnya selama 1 bulan. Dengan sumber daya pelatihan dalam jumlah besar di alam abadi, Lin Nan mungkin akan membuat lompatan besar dalam seni bela diri dan alam jiwa di bulan ini. Waktu itu seperti air, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Nan di Istana Abadi saat ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual hitam yang sangat mendominasi. Intensitas yang melonjak telah menembus penghalang suci yang telah memenjarakannya, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa itu secara langsung mencapai tingkat orang suci tingkat kedua. Seni bela diri Tuan, yang hampir menantang surga di alam suci, telah meningkat tak terbayangkan setelah terobosan Lin Nan di alam. Tidak ada yang tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang akan dimiliki Lin Nan setelah dia sekali lagi menampilkan Overlord Fist dan Overlord Staff. Tetapi saat ini, Lin Nan tidak berkonsentrasi untuk memahami seni bela diri tuannya. Meskipun tubuhnya terbungkus lapisan kekuatan spiritual hitam, dia tampaknya sedang bekerja keras pada hal lain yang sangat sulit. Tiba-tiba, matanya terbuka tiba-tiba, dan kekuatan spiritual hitam di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, kekuatan jiwanya yang melimpah terus memadat menuju jari kelingking yang dia ulurkan. Sukses, sukses. Kali ini kita harus sukses. Kepala Lin Nan langsung dipenuhi butiran keringat yang besar. Dia belum pernah mempelajari keterampilan magis apapun yang membuat bakatnya begitu kusut,
tetapi perilaku aneh ini berlangsung selama 1/4 jam, dan Lin Nan akhirnya mendapatkannya dan menyatakan kekalahan. Hentikan, bukankah seni Qian Kun tingkat ke-7 ini terlalu sulit? Lin Nan melihat jari yang baru saja dia pegang dengan enggan. Aku butuh waktu 10 hari untuk menyelesaikan teknik penggabungan jiwa dan tempering tubuh, bahkan level pertama yang paling dasar. Itu masih ribuan mil jauhnya dari ranah penggabungan jiwa dan tempering tubuh yang sebenarnya. Itu saja, aku tidak bisa terburu-buru. Kegigihan dan ketekunan Lin Nan dalam seni bela diri memang patut dikagumi semua orang. Meskipun seni Qian Kun tingkat ke-7 yang misterius, seni peleburan jiwa dan tempering tubuh, sangat sulit, hal itu tidak mematahkan semangatnya sama sekali. Sama sekali tidak ada waktu untuk istirahat. Setiap hari ketika kekuatan jiwa Lin Nan hampir habis, dia akan segera mengabdikan dirinya untuk memahami sisa tanda Raja Suci di seluruh istana abadi Jiuyao. Ada lusinan Raja Suci, yang mencakup hampir esensi seni bela diri dari semua ras di 9 alam bela diri ilahi. Bagi Lin Nan, seorang jenius seni bela diri dan orang gila yang bertarung, tidak ada ruang pelatihan seni bela diri yang lebih baik daripada istana abadi saat ini. Khususnya, ada sisa-sisa api ungu penghancur dunia yang ditinggalkan oleh orang bijak agung Xian, dan sisa kekuatan keterampilan sihir seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang bijak agung dari alam abadi yang juga meninggal bagi Lin Nan selama periode ini. Dia menyerapnya dengan gila-gilaan seperti spons yang menyerap air, terus-menerus meningkatkan sistem seni bela diri tuannya. Sejak jiwa Lin Nan mulai memiliki cara baru untuk terhubung dengan tubuh, seni bela diri Tuan Lin Nan telah memperoleh trik baru. Namun, setelah dia menyerap begitu banyak esensi seni bela diri akhir-akhir ini, inspirasi seni bela diri yang kuat mulai muncul hatinya lagi. Ketika semua ini terintegrasi sepenuhnya, inilah saatnya jurus pamungkas Tuan baru keluar. Bekerja keras, teruslah bekerja keras. Tepat ketika Lin Nan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami tanda dao yang tersisa di Istana Abadi Jiuyao, di dunia Qian Kun, dua percakapan yang menghalangi pikiran Lin Nan sedang berlangsung dengan tenang. Aku tidak menyangka sekelompok orang itu akan tersandung kali ini. Buang-buang uang bagi anak ini untuk mendapatkan Istana Abadi Jiuyao, meskipun itu yang paling sampah. Tidak ada emosi atau kemarahan dalam suara Ding Hai Shenzhen Hei, bagaimana perasaanmu saat melihat tiruanmu ini muncul di dunia? Di langit, Istana Abadi Qian Kun telah berevolusi lagi, dan cahaya peri tak berujung yang dipancarkannya jauh lebih mempesona. Ini adalah kesempatan Lin Nan, jadi tentu saja ini adalah hal yang baik. Tetapi jika Anda melihat kemajuannya dalam berlatih Soul and Martial Fusion, efeknya sepertinya tidak ideal. Istana Abadi Qian Kun tampaknya secara sadar membuka bagian berbeda dari Qian Kun Jue kepada Lin Nan untuk dipelajari. Kali ini teknik penggabungan jiwa dan tempering tubuh sepertinya menjadi awal yang penting dalam latihan penggabungan jiwa dan bela diri yang selalu mereka sebutkan. Cih, aku sudah lama mengatakan bahwa bakat anak ini jauh lebih rendah daripada Yuan Hao dari alam abadi saat itu. Jika kita mengharapkan dia membantu kita menyelesaikan hal itu. Menurutku kaulah yang buta mata. Haha, cinta itu dalam dan tanggung jawab itu dalam, jadi mengapa kamu begitu tidak sabar? Tubuh dan jiwa umat manusia pada dasarnya lebih rendah daripada makhluk di negeri dongeng. Kamu melakukan ketidakadilan yang besar terhadap Lin Nan dengan membandingkan dua orang seperti ini. Menurutku, meskipun kemajuan Lin Nan lambat, selama dia bisa menembus penghalang pertama kesatuan jiwa dan seni bela diri, kemajuannya di masa depan tidak akan pernah lebih buruk dari Yuan Hao. Apapun yang kamu inginkan, jarum ilahi jarang setuju dengan kata-kata Istana Abadi Qian Kun. Kedua benda suci tertinggi itu sepertinya saling merenung karena diskusi mereka tentang Lin Nan, dan perlahan-lahan menjadi sunyi. Waktunya, 10 hari lagi berlalu. Haha, akhirnya selesai. Saya hanya melihat bahwa ketika Lin Nan sedang berlatih teknik penggabungan jiwa dan tempering tubuh hari ini, dia akhirnya menyelesaikan langkah paling dasar yang disebutkan di dalamnya, penggabungan jiwa dan tempering tubuh. Ini adalah untuk sepenuhnya mencapai integrasi dan kendali 100% atas jiwa dan tubuh seseorang. Perasaan misterius yang dimiliki Lin Nan ketika dia terbangun di alam api adalah awal dari perpaduan ini. Tapi sekarang teknik peleburan jiwa dan temper tubuh ini telah sepenuhnya membawa Lin Nan ke jalur menjadi orang kuat yang harus diikuti oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Saya hanya melihat saat ini, salah satu jari Lin Nan bisa diperbesar atau diperkecil sesuka hati sesuai kendali jiwanya. Bisa sebesar pohon yang menjulang tinggi, atau sekecil jarum sulaman, semuanya bisa dapat ditarik kembali dan ditarik kembali dengan bebas. Selain itu, karena kendali kekuatan jiwa, Lin Nan samar-samar merasa bahwa jari ini dapat mengerahkan kekuatan spiritual seni bela diri dan kekuatan jiwa-jiwa pada saat yang bersamaan. Jika suatu saat seseorang dapat sepenuhnya memurnikan tubuh temper yang melelehkan jiwa, dan seluruh tubuh fisiknya dapat sepenuhnya menyatu dengan jiwa, bukankah itu berarti tubuh fisik dapat langsung disucikan? Anda dapat tumbuh lebih besar atau lebih kecil sesuka hati,
membelah langit dengan tinju Anda, menghancurkan bumi dengan kaki Anda, dan benar-benar mencapai keadaan seperti peri dalam legenda. Tidak ada yang salah dengan Ye Lin Nan, tetapi kondisi integrasi penuh antara jiwa dan seni bela diri masih agak jauh dari tempatnya sekarang. Oke, awalnya kita telah menyelesaikan tujuan latihan seni bela diri. Dalam 20 hari, budidaya seni bela diri Lin Nan mencapai tingkat yang luar biasa. Selanjutnya, Jalan Jiwa. Jalan Jiwa legendaris kesengsaraan Raja Suci, saudaraku, aku di sini. Kesengsaraan Raja Suci Lin Nan begitu mudah bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Bencana hidup dan mati yang mengerikan yang dirumorkan oleh para Raja Suci Jiwa, dan bencana hidup dan mati, dalam pengalaman Lin Nan, begitu mudah sehingga dia malu untuk menyebutkannya lagi. Beberapa apa yang disebut guntur langit yang tidak menyakitkan atau gatal, ditambah beberapa kelompok api spiritual yang sedikit panas, semuanya adalah ujian yang dihadapi Lin Nan selama kesengsaraan Raja Suci ini. Sial, berkat persiapan kakakku, ujian tingkat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tekanan mengerikan di Istana Abadi Qiankun yang dapat menghancurkan jiwa dan menghancurkan mereka menjadi abu di setiap kesempatan. Di seluruh benua Senwu, berapa banyak orang yang jahat dan berbakat seperti Lin Nan. Intensitas kesengsaraan Raja Suci tingkat pertama ini dirancang untuk sebagian besar Master Raja Suci yang tidak memiliki kesempatan untuk menentang surga. Bagi Lin Nan, seorang mesum yang kekuatan tempurnya telah mengalahkan Raja Suci Junior, itu memang sebuah agak kekanak-kanakan. Hasilnya, Lin Nan membiarkan jiwanya menyelesaikan pengalaman kesengsaraan Raja Suci hampir tanpa cedera. Sepenuhnya dipadatkan menjadi raga jiwa yang bisa eksis secara mandiri. Semua aspek kemampuan Soul Dao juga telah ditingkatkan lebih lanjut. Pada saat ini, Lin Nan telah menyelesaikan kondensasi jiwa tingkat Raja Suci dan datang ke dunia Qiankun untuk menguji kemampuan budidaya jiwa barunya. Saya telah menerobos ke alam Raja Suci, dan saya memang jauh lebih hebat. Begitu Lin Nan datang ke dunia Qiankun, dia merasa bahwa tekanan jalur jiwa di seluruh dunia jauh lebih mudah baginya. Dari awalnya tidak bisa berjalan, hingga hampir tidak bisa mengambil beberapa langkah kemudian, ketika dia masuk hari ini, selain tidak bisa terbang, dia sudah bisa berjalan dengan bebas di dunia langit dan bumi. Gunung 5 Elemen. Aku akhirnya bisa mengendalikannya secara samar-samar. Kemajuan kedua adalah Lin Nan mulai memiliki komunikasi jiwa yang samar-samar dengan Gunung 5 Elemen. Meskipun dia masih tidak bisa mengendalikan harta karun yang tingkatnya tidak diketahui ini, ada satu hal yang membuatnya bahagia lebih banyak sumber kekuatan 5 elemen mulai menerima kiriman Lin Nan. Dalam cakram kristal teknik rahasia pembasmian 5 elemen miliknya, selain itu kekuatan sumber api 4 sumber kekuatan lainnya juga telah mencapai tingkat Xiao Cheng dengan kecepatan yang sangat cepat. 4 kekuatan sumber utama dikuasai oleh Lin Nan, yang membuat kekuatan seluruh teknik rahasia 5 elemennya menjadi lebih tinggi. Sial, hatiku terasa gatal sekali. Setiap kali Lin Nan melihat lempeng kristal 5 elemen miliknya, dia akan merasakan perasaan yang tak tertahankan. Kartu truf ini tidak pernah diaktifkan oleh 5 elemen pada saat yang sama itu. Jika Anda tidak dapat menemukan peluang yang cocok, buanglah dan tunjukkan wajah Anda kepada semua orang. Metode pembasmian rahasia 5 elemen saat ini merupakan satu-satunya kekuatan magis ofensif di Qiankun Jue. Selain sesekali menggunakan kekuatan sumber apinya untuk mengolah ramuan, Lin Nan benar-benar tidak pernah menggunakan kekuatan penuh dan semua atributnya. Namun, kartu truf yang kuat ini harus segera digunakan. Perang 9 domain yang akan datang adalah tahap sempurna bagi Brother Soul Dao untuk bersinar. Indikator lain yang dapat mendeteksi kemajuan jalur jiwa Lin Nan secara alami adalah langkah-langkah jalur pendakian di depan Istana Abadi Qiankun. Kali ini, jiwa Lin Nan mengertakkan gigi dan menahan tekanan kuat, dan akhirnya sampai di Istana Abadi Qiankun di alun-alun di depan istana, saya dapat melihat pemandangan umum seluruh Istana Abadi. Kenapa Istana Abadi ini agak mirip dengan Istana Abadi Jiuyao saya? Ini adalah perasaan intuitif Lin Nan setelah melihat gambaran keseluruhan Istana Abadi. Istana Abadi Jiuyao, pecahan liontin giok, alam surgawi, petunjuk yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap terhubung dalam pikirannya, tetapi pada saat ini, jiwanya baru saja berdiri di alun-alun kurang dari 1 detik, dan dia merasakan kekuatan tekanan jiwa 10 kali lebih besar daripada yang di bawah ini langsung meledakkannya keluar dari alun-alun. Benar saja, tekanan di Immortal Palace Square bahkan lebih mengerikan. Situasi ini, sejujurnya, tidak mengejutkan Lin Nan. Petunjuk yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki sekarang menunjukkan bahwa Istana Abadi Qiankun di depannya jelas merupakan objek ilahi tertinggi yang begitu mengagumkan sehingga menakjubkan. Tidak peduli seberapa kuat tekanan jiwa, itu selalu merupakan hal yang baik bagi Lin Nan. Semakin menyakitkan cobaannya, semakin dia bisa mencapai pertumbuhan yang luar biasa. Cepat atau lambat, suatu hari, seseorang dengan kekuatan akan masuk ke Istana Abadi Qiankun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Akhirnya,
Lin Nan menghabiskan 1 bulan dalam latihan yang sangat memuaskan. Istana abadi Jiuyao juga terisi penuh, dan didorong oleh Lin Nan, dia memasuki lautan api yang telah ditunjukkan Mo Yan kepadanya sebelumnya. Ada penghalang 9 domain yang terhubung ke jurang api tak berujung di domain Suanyuan. Cepat sekali, lebih dari setahun. Suanyuanyu terkasih, saudara dan saudari terkasih, saudara Nan, saya akhirnya bisa kembali. Haha. Di bawah kendali Lin Nan, Istana Abadi Jiuyao sekali lagi berubah menjadi aliran cahaya, dan kekuatan pemecah batas yang sangat menakutkan meledak darinya, langsung menembus penghalang 9 alam dan bergegas menuju alam Suanyuan yang dipedulikan Lin Nan, waktu. Pada saat yang sama, di jurang api tak berujung di domain Suanyuan. Terletak di persimpangan api spiritual Cian Ciptaan dan api es biru kering, seorang gadis berbaju merah terbungkus dalam api spiritual ciptaan yang kental. Dia perlahan membuka matanya, dengan keputusasaan yang mendalam di matanya sangat ditentukan. Di sebelahnya, sedang berjongkok adalah makhluk roh merah seukuran singa kecil, bersandar diam-diam pada gadis berbaju merah. Saat gadis itu membuka matanya, dia berdiri dengan pemahaman diam-diam. Gadis itu memandangi makhluk roh merah di sebelahnya, matanya yang indah melengkung ke bulan sabit yang indah dengan senyuman masam, dan dia dengan lembut menyentuh kepala makhluk roh itu. Xiao Yan, kamu akan menderita dalam api es biru, tapi kamu masih sangat aktif. Meong, Wuho. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, makhluk roh merah itu menggelengkan kepalanya secara antropomorfik, dengan ekspresi tak berdaya yang seolah berkata, "Oh, siapa yang membuatku berakhir dengan tuan yang ceroboh? Ayo pergi, mungkin tuan itu bisa keluar hari ini." Binatang spiritual merah ini secara alami adalah harimau api merah Xiaoyan. Tampilannya yang santai awalnya dimaksudkan untuk membuat Huo Ling Er merasa lebih rileks. Akibatnya menimbulkan kesedihan di hati gadis itu, dan tanpa disadari matanya menjadi merah. 2 air mata kristal jatuh di wajahnya, tetapi sebelum jatuh ke tanah, air mata itu menguap ke udara oleh api di sekitarnya. Sudah lebih dari setahun, Xiaoyan. Kami pergi ke penghalang jauh di dalam jurang api setiap hari untuk menunggunya. Lin Nan otang pembawa sial ini, ketika dia keluar, aku pasti akan. Ngomong-ngomong nanti, Huo Ling Er tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus ditunjukkan di wajah kecilnya yang arogan, apakah itu keluhan, kerinduan, atau harapan. Singkatnya, hanya Xiaoyan di sebelahnya yang bisa memahaminya. Selama setahun terakhir ini, gadis yang tergila-gila ini telah sangat menderita dan menanggung begitu banyak kesulitan karena tuannya yang tidak dapat diandalkan. Ayo pergi, Xiaoyan. Seperti yang kamu katakan, mungkin Lin Nan akan keluar hari ini. 1 orang dan 1 binatang benar-benar menghela nafas panjang. Meski sudah setahun lebih berlalu, tanpa sadar mereka masih bergidik setiap kali memasuki lautan api es biru yang kering, karena meski sudah lama terbiasa dengan proses selanjutnya, bagi mereka berdua, itu masih sebuah penyiksaan yang tak terbayangkan. Mengaum. Begitu dia memasuki lautan api, Xiaoyan mengeluarkan raungan kesakitan yang pelan. Api es biru kering yang memenuhi langit langsung menyelimuti keduanya, dan pecahan es yang tak berujung melonjak hingga membekukan mereka, namun setiap pecahan es mengandung energi panas yang mengerikan di dalamnya. Xiaoyan, ayo. Setiap saat, gadis yang baik hati akan menggunakan suaranya yang gemetar untuk menyemangati Xiaoyan. Meskipun kekuatan mereka telah meningkat secara tak terbayangkan setelah lebih dari 1 tahun pelatihan yang menyakitkan, rasa sakitnya belum bisa dikurangi sedikit pun. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuh Huo Ling Er gemetar karena siksaan es dan api yang sangat besar, tetapi untuk sosok di hatinya, gadis ini begitu naif. Saya hanya ingin menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menemukan cara membuka pesona alam api dan pergi ke dunia itu untuk menemukan Lin Nan. Bahkan jika itu tidak berhasil, setidaknya ketika dia kembali, orang pertama yang dia lihat adalah dia. 2 jam penuh. Meskipun Huo Ling Er memiliki garis keturunan alam api dan dapat bertahan hidup dengan bebas dalam api spiritual ciptaan, dia masih harus melalui siksaan es dan api selama 2 jam penuh setiap kali dia bergegas ke pesona alam api. Lalu, dia diam-diam menunggu kemunculan Lin Nan. Setelah setengah jam, dia dan Xiaoyan harus pergi dan menanggung 2 jam penyiksaan lagi untuk kembali ke area di mana api roh diciptakan. Saat kekuatan Huo Ling Er semakin kuat, semakin lama dia menanggung siksaan dalam api es biru yang kering. Hari demi hari, tanpa gangguan, bahkan orang paling kejam di dunia pun akan terpesona oleh kegilaan gadis konyol ini. Akhirnya, hari ini, penantiannya mengantarkan awal kebahagiaan. Hari ini, sebelum dia mencapai batas api, dia tiba-tiba merasakan tangan yang kuat dan kuat terulur dari udara tipis dan memeluknya. Cakram kristal biru jatuh dari langit dan melepaskan penghalang yang sangat kuat, langsung memblokir semua api es biru yang kering. Sebuah suara yang membuatnya memikirkannya siang dan malam, dan pada saat yang sama,
dia teringat di telinganya, itu secara langsung meluluhkan segala rasa sakit dan rindunya. Satu kalimat sudah cukup untuk membuatnya menangis. Gadis bodoh, kakak sudah kembali. Domain Xuanyuan, Sekte Suci. Selama periode ini, Sekte Suci mempertahankan dua atmosfer yang sangat berbeda. Pertama-tama, ada banyak wajah baru yang asing di Sekte Suci, dan mereka adalah pemain dari sekte lain yang telah lolos seleksi untuk perang. Untuk bersama-sama mengatasi perang yang akan datang, seluruh umat manusia mengatur agar setiap orang dikirim ke Sekte Suci untuk kamp pelatihan 1 tahun. Untuk sementara waktu, dapat dikatakan bahwa semua elit umat manusia telah berkumpul di Sekte Suci. Seorang pejuang muda dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi dan temperamen yang luar biasa, dia adalah pemimpin di antara masyarakat. Tentu saja, yang lebih menarik adalah 4 keindahan umat manusia yang cantik dan harum, masing-masing dengan kelebihannya masing-masing. Meng Bingyun yang dingin dan menyendiri. Murong Yuyan yang murni dan cantik. Ling Xueyan yang mulia dan murah hati. Dan Lin Qian yang misterius. Dalam waktu singkat, semua murid Sekte Suci asli, ditambah para pejuang eksternal, telah dibagi menjadi 4 faksi berbeda. Menjadi penggemar berat keempat kontestan cantik tersebut. Setiap hari Anda datang dan pergi untuk bersaing memperebutkan peringkat, dan persaingannya sangat seru. Namun, meskipun bergabungnya murid-murid asing ini telah menambah banyak vitalitas pada Sekte Suci, setiap kali semua orang selesai menggoda dan menenangkan diri, mata semua orang akan selalu menyebut nama seseorang tanpa disadari. Terutama para murid Sekte Suci, setiap kali mereka melewati monumen perang 9 domain, di alun-alun Sekte Suci yang mencatat 199 nama, mereka pasti melirik nama di atas menghela nafas enggan. Oh, jika kakak Nan ada di sini, bagaimana mungkin giliran Li Haoran yang menjadi pemimpin tim? Setiap hari, akan ada orang yang berbeda, di sudut berbeda, berbicara, memanggil, dan mengingat naga sejati yang tak tertandingi yang pernah mekar dengan cahaya tak terbatas di Sekte Suci. Tapi pada akhirnya, itu akan berakhir dengan desahan. Karena Lin Nan telah hilang selama lebih dari setahun. Pada hari ini, di istana tetua ketiga Mo Taizen, terdengar jeritan seperti Nangui yang dibasmi. Ah, Tuan, itu tidak benar, tidak ada di sana. Saya tidak merasa mengantuk sama sekali, sakit sekali. Kemudian, suara seorang pria parubaya terdengar seperti sedang berpikir keras. Hah, aku bingung, kenapa masih salah? Hei, aku bilang Chou, apa kamu ingat dengan benar? Apakah pria itu Lin Nan menempatkan dirinya dalam posisi ini untuk membiarkanmu tertidur? Mo Taizen, tetua ketiga yang paling kuat namun paling tidak dikenal dari All Saint Sect, saat ini sedang mencoba mencari tahu metode akupuntur jarum emas Lin Nan dengan Yang Chou. Sayangnya, lebih dari setahun telah berlalu, Yang Chou belum pernah melakukannya berhasil memasuki kondisi berjalan dalam tidur kecuali memiliki lubang jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Tuan-tuan, pada saat ini, Yang Chou menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Lakukan saja dengan baik dan selamatkan muridku. Mari kita tunggu sampai saudara Nan kembali untuk mempelajari apakah titik akupuntur jarum emas ini bisa berhasil. Lin Nan, jangan menyebut anak malang itu padaku. Berbicara tentang Lin Nan, Mo Taizen tampak seperti dia membenci besi tetapi tidak bisa membuat Baja sungguh aneh bahwa dia bahkan tersesat dalam menjemput gadis. Mo Taizen benar-benar memalukan bagiku. Aku memikirkan tentang aku saat itu. Ketika master dan muridnya hendak mulai mengingat perbuatan mulia Mo Taizen, mereka melihat sosok King Feng berlari masuk dengan tergesa-gesa dari luar. Sebelum mereka memasuki pintu, suaranya terdengar tetua ketiga, Chou, Li Haoran dan Meng Bingyun mulai berkelahi. Suara mendesing. Bahkan Mo Taizen, master dari Sage Agung, tidak melihat dengan jelas bagaimana Yang Chou, yang baru saja berlutut di bawah kakinya, menghilang. Detik berikutnya dia mendengar suara panik King Feng. Hei, Chou, jangan khawatir. Biarkan aku pergi. Kenapa kamu tidak biarkan aku membawamu ke sana? Di halaman, hanya Mo Taizen yang tersisa. Setelah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, senyuman di wajahnya perlahan memudar. Kebencian Li Haoran terhadap Sekte Suci sebenarnya tidak terlalu dalam. Pada saat yang sama, arena kompetisi kecil di dalam Sekte Suci sudah dikelilingi oleh lautan manusia, dan itu mencekik. Dalam pertempuran reinkarnasi 9 domain, pemimpin umat manusia bertarung melawan Dewi Es Meng Bingyun. Berita semacam ini tidak perlu disebarkan dengan sengaja sama sekali, dan sudah menjadi berita mutlak yang mengejutkan Sekte Suci. Setelah semua orang mendengar berita tentang duel antara dua orang ini hari ini, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan ekspresi pertarungan akhirnya dimulai. Terlihat hampir semua orang mengetahui bahwa pertarungan antara Li Haoran dan Meng Bingyun akan terjadi cepat atau lambat. Alasannya sangat sederhana,
Itu adalah obsesi di hati Li Haoran, dia harus mengalahkan semua yang disebut jenius dari Sekte Suci, dan menamparkan wajah para pemimpin tertinggi Sekte Suci di depan semua orang. Dalam pemilihan pertempuran di seluruh domain Xuanyuan, Li Haoran telah secara terbuka mengalahkan Chu Xiong, pemimpin tertinggi Sekte Suci pada saat itu, dan setelah datang ke Sekte Suci untuk pelatihan, dia mengalahkan Chu Xiong 2 kali berturut-turut. Katakan yang pertama, jika masih ada unsur keberuntungan, maka kalah dari Chu Xiong 3 kali berturut-turut sudah menjelaskan masalahnya. Kekuatan kultivator biasa Li Haoran jelas lebih unggul dari apa yang disebut pemuda terkuat dari Sekte Suci. Chu Xiong dikalahkan, Sima Kongqing dan Lin Nan menghilang. Kemudian Meng Bingyun yang tersisa menjadi satu-satunya target Li Haoran. Pertarungan ini berlangsung selama beberapa bulan. Dengan temperamen Meng Bingyun, tentu saja dia tidak akan bosan untuk bertarung seperti itu dengan Li Haoran, namun tidak ada yang menyangka bahwa Li Haoran akan begitu tidak tahu malu. 3 hari adalah janji kecil, dan 5 hari adalah janji. Banyak orang bahkan bercanda bahwa jika Li Haoran bisa mengubah niatnya untuk bertarung menjadi berkencan, mungkin Dewi Es seperti Meng Bingyun pun akan dikejar olehnya. Alhasil, Meng Bingyun pun akhirnya tidak tahan dengan penguntitan terus-menerus selama beberapa bulan dan setuju untuk mengakhiri hubungan dengan Li Haoran hari ini. Alhasil, duel yang tak bisa dijelaskan ini akhirnya dipindahkan ke ring atas desakan kuat Li Haoran. Namun, meskipun demikian, Meng Bingyun tidak boleh dikalahkan. Tetapi setelah dia benar-benar menerima tantangan Li Haoran hari ini, makna di balik pertempuran ini menjadi sedikit berbeda. Jika Meng Bingyun benar-benar dikalahkan, maka tamparan Li Haoran akan mendarat dengan kuat di wajah Seng Song. Saya meminta Anda untuk tidak memilih saya, Li Haoran. Sekarang, saya secara pribadi akan mengalahkan semua kejeniusan Anda dan memberitahu Anda seperti apa rasanya penyesalan. Di atas ring, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, sudah saling memandang. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang, ditambah dengan rambut hitam tebal dan sepasang mata hitam yang arogan. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi dari pembangkit tenaga listrik tertinggi umat manusia. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru, memancarkan aura dingin yang sulit didekati oleh orang biasa. Kristal es biru melayang di sekitar tubuh anggunnya. Dia benar-benar terlihat seperti peri cantik yang keluar dari istana peri Guanghan. Dia sangat cantik. Di sekelilingnya, terdengar teriakan dukungan yang hampir seragam untuk Meng Bingyun. Dapat dilihat bahwa meskipun Li Haoran mencapai puncak masa muda manusia dengan kekuatan absolutnya selama periode ini, temperamennya yang sangat arogan masih tidak memberinya banyak popularitas. Namun, ini sebenarnya tidak ada dalam pikiran Li Haoran. Di dunianya, Li Haoran, semua orang adalah semut, tapi saya adalah orang yang paling dihormati di dunia. Kecuali Lin Nan, yang pernah mengalahkannya, semua orang tidak penting di hatinya. Meng Bingyun di depannya hanyalah alat yang dia gunakan untuk menamparkan wajah Sekte Suci. Teknik abadi Haoran. Keterampilan ajaib yang tak tertandingi yang diperoleh Li Haoran secara kebetulan yang tidak diketahui, ketika dia menampilkannya lagi hari ini, seperti namanya, kuat dan tak terhentikan. Untuk sesaat, para murid Sekte Suci di sebelah mereka merasa seperti sampan kecil yang ditempatkan di tengah gelombang badai. Hanya dampak spiritual dari Li Haoran yang telah membuat mereka hancur. Mata dingin Meng Bingyun penuh dengan kesungguhan. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa pria ini begitu kuat bahkan Chu Xiong pun bisa mengalahkannya, tapi sejujurnya, dia masih sedikit ketakutan ketika kekuatan Li Haoran benar-benar terungkap. Perisai es terpaksa ditampilkan. Ini adalah pertama kalinya Meng Bingyun bertarung dengan seorang pejuang. Lawannya dipaksa untuk bertahan bahkan sebelum dia bisa bergerak. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Li Haoran saat ini benar-benar. Dia sangat kuat, kuat sehingga dia tidak bisa merasakan batas kemampuannya. Terutama banyak orang suci surgawi 9 lapis dari Sekte Suci di lapangan, semuanya memiliki ekspresi luar biasa tertulis di wajah mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah melewati kesengsaraan Raja Suci seni bela diri, tetapi Li Haoran ini, bahkan dibandingkan dengan Sima Kongqing saat itu, saya khawatir dia pasti lebih kuat dari yang lemah. Ambil langkah cepat, itu seperti palu godam yang menghantam hati semua orang. Seluruh tubuh Li Haoran terbungkus dalam kekuatan spiritual putih seni abadi Haoran. Dia berjalan lurus menuju Meng Bingyun tanpa gerakan apapun. Namun dengan mata terbuka, orang dapat melihat bahwa penghalang es Meng Bingyun sepertinya terjepit oleh tangan besar yang tak terlihat. Itu benar-benar berubah bentuk karena udara tipis, dan napasnya menjadi cepat. Orang ini, sangat kuat. Di mata Meng Bingyun, kekuatan pemuda di depannya benar-benar sebanding dengan Sima Kongqing, mantan orang terkuat di Sekte Suci. Tentu saja, temperamen mendominasi dalam dirinya juga sepertinya membuatnya melihat apa yang dimilikinya selalu terasa di hatinya. Sosok lain yang kurindukan. Pemuda berbaju putih seperti salju, pria yang mendorongnya dengan kasar, itu, sosok yang hidup atau matinya tidak diketahui sekarang, tapi muncul di benaknya hampir setiap hari, Lin Nan.
Bang! Meng Bingyun tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan spiritual Haoran di Li Haoran semakin melonjak, dan kekuatan jiwa yang terus-menerus melawan di tubuhnya harus terus bergerak menuju tepi yang paling berbahaya setelah kembali dari jurang api yang tak berujung. Dia takut segelnya rusak, dan sudah lama sekali sejak Li Haoran mengambil tindakan penuh, tapi bagaimana Meng Bingyun bisa mempertahankan kekuatan apapun hari ini dengan Li Haoran? Bagaimanapun, saya lahir dan besar di Sekte Suci. Demi prestise Sekte Suci yang telah bekerja keras dipertahankan oleh ayah angkat saya sepanjang hidupnya, saya tidak boleh kalah hari ini. Mantra S. Retakan es tingkat ke-9. Tunggu, Li Haoran, apa yang kamu lakukan? Semua orang tidak menyangka bahwa ketika kekuatan jiwa Meng Bingyun akan meledak dan dia mengucapkan mantra jiwa yang mengejutkan untuk bertarung sampai mati, Li Haoran tiba-tiba menyingkirkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa dan mundur. Sebelum pertarungan, aku tidak tahu kamu sakit. Entah kenapa, perkataan Li Haoran membuat seluruh penonton tercengang, lalu semua orang memandang Meng Bingyun dengan ekspresi terkejut apakah Dewi S sakit. Apakah Li Haoran merasakan ini hanya dengan menggunakan tekanan spiritualnya untuk bertabrakan? Pertempuran hari ini telah berakhir. Li Haoran hanya akan bertarung melawan mereka yang dalam kondisi sempurna. Jika tidak, bahkan jika dia menang, tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, pria yang sangat sombong ini hendak turun dari panggung seperti ini, tetapi terdengar teriakan keras dari atas panggung. Berhenti. Langkah kakinya berhenti, tapi Li Haoran tidak berbalik. Kamu bukan tandinganku sekarang, jadi kenapa repot-repot bertahan? Sejujurnya, bahkan Meng Bingyun pun tidak tahu bagaimana menilai pria di depannya sekarang. Dia adalah orang yang baik, namun tingkah sialnya yang lubang hidungnya mengarah ke langit dan hanya menari sepanjang hari membuat siapapun ingin menamparnya. Dua tamparan di wajahnya tapi sebut saja dia buruk, ketika orang ini menjadi jujur, dia sebenarnya jauh lebih manis daripada Sima Kongqing yang munafik sebelumnya. Sayangnya, Meng Bingyun tersenyum pahit di dalam hatinya. Tanpa pil Ice Fire Xuan Yuan, tubuh saya hanya bisa memburuk dari hari ke hari. Bagaimana bisa ada saat ketika dalam kondisi sempurna? Meng Bingyun mewakili Sekte Suci dan aku tidak membutuhkan kesabaranmu. Jika aku memilih untuk melawanmu, secara alami aku akan bertanggung jawab atas tubuhku sendiri. Singkirkan kesombonganmu dan mundur ke atas panggung. Bagus. Oke, dia memang Dewi S. Penonton tiba-tiba bersorak karena sikap dingin dan arogan Meng Bingyun. Ya, saya, Dewi S dari Sekte Suci. Mengapa saya harus menerima cinta Anda pada Li Haoran? Namun, orang-orang di bawah sangat senang sehingga tidak ada yang memperhatikan tekad di mata Meng Bingyun. Ini konyol. Bagaimana reputasi Sekte Suci bisa begitu hebat? Li Haoran adalah orang yang sangat sombong sehingga kecerdasan emosionalnya akan sangat rendah sehingga tidak ada batas bawah. Apa yang dia katakan tidak pernah dipikirkan atau diubah. Jika dia menganggap Anda konyol, maka itu konyol. Dia perlahan berbalik dan kembali, matanya mulai mengumpulkan semangat juang lagi. Adapun pemikiran untuk mencintai keindahan dan menghargai batu giok, jika dia bisa memilikinya, dia bukanlah Li Haoran. Hidup atau mati adalah masalah takdir. Jika kamu bersikeras untuk terus berjuang, aku tidak akan menahan diri. Satu-satunya yang menjawabnya adalah kekuatan spiritual es yang melonjak yang disemburkan Meng Bingyun lagi. Terlebih lagi, kekuatan spiritual es yang muncul kali ini bukanlah warna biru sebelumnya, melainkan menunjukkan cahaya hitam yang membuat jantung berdebar-debar. Es hitam Xuanming. Setelah lebih dari setahun berlatih keras, Meng Bingyun akhirnya meningkatkan kekuatan sumber esnya. Kristal es hitam memenuhi langit, seperti badai es kematian yang menderu, dikombinasikan dengan mantra jiwa yang kuat dan menakutkan, dan akan membungkus dan mencekik Li Haoran. Kekuatan spiritual putih Haoran Immortal Jue sekali lagi berdiri seperti menara raksasa di tengah badai. Tidak peduli betapa ganasnya kristal es hitam itu, mereka tidak dapat menembus menara raksasa putih itu sama sekali saat semangat juang kedua orang itu melonjak tak terkendali. Perang sesungguhnya akan segera dimulai. Tapi pada saat ini, sebuah suara yang jelas menekan tombol jeda di seluruh medan perang yang akan pecah. Kakak, hentikan. Seperti sambaran petir, seperti mata air yang jernih. Meng Bingyun terus memikirkan suara yang terhubung dengan garis keturunannya dalam mimpinya. Semua kekuatan spiritual di tubuhnya menghilang seketika, dan kristal es hitam di langit meleleh tanpa meninggalkan jejak. Ling Er, kamu kembali. Di langit, sosok merah seperti nyala api kecil dengan sangat antusias, dan langsung terjun ke pelukan Meng Bingyun yang agak dingin. Mata besar seperti bulan sabit yang familiar, dan tubuh serta kulit panas di sekujur tubuhnya membuat seseorang merasa. Meng Bingyun, yang tidak berekspresi selama bertahun-tahun, menangis gembira dan gembira. Gadis bodoh, gadis bodoh. Sambil terus membelai rambut sosok di pelukannya, Meng Bingyun menangis bahagia. Dia tidak tahu harus berkata apa,
tetapi ketika dia melihat ke sisi yang berlawanan melalui sepasang mata kabur dan merah berkaca-kaca, seluruh tubuhnya sejenak dia tertegun di tempat seperti tersengat listrik. Sosok berpunggung tinggi yang menghantuinya selama lebih dari setahun sepertinya berdiri di antara dia dan Li Haoran seperti tembok tinggi. Apakah saya terpesona? Meng Bingyun tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, tetapi segera, sorak-sorai seperti gemuruh gunung dan tsunami meletus dari seluruh arena, memberitahunya bahwa dia tidak sedang bermimpi. Lin Nan itu, dia kembali. Baik penonton maupun Meng Bingyun bukanlah satu-satunya yang terkejut baik di dalam maupun di luar ring. Li Haoran merasa sedikit tidak enak saat melihat Lin Nan di seberangnya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Sulit untuk menggambarkan perasaan itu. Saya khawatir Li Haoran sendiri tidak akan percaya bahwa suatu hari dia, seorang pria straight, akan begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya akan gemetar karena penampilan seorang pria. Lin Nan, kamu akhirnya kembali. Dengan kata-kata ini, Li Haoran hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga dirinya agar tidak terlalu bersemangat, tapi Lin Nan di seberangnya jelas terlihat jauh lebih santai daripada dia. Hei, lama tidak bertemu, Li Haoran, kelihatannya bagus. Dia terlihat baik, adikmu. Li Haoran sangat mendominasi dan sombong. Setiap kali dia bertemu Lin Nan, dia tidak tahu kemana dia dilemparkan. Bocah orang menyebalkan dengan senyuman di wajahnya ini selalu bisa membuatnya merasa bangga hanya dengan satu atau dua kata ambang kehancuran. Dia hanya bisa melihat semangat juang yang membara di dalam hatinya, yang jauh lebih gila daripada saat dia menghadapi Meng Bingyun. Kekuatan spiritual putih Haoran samar-samar berubah menjadi bayangan dewa perang di belakangnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan emosi. Gemetar karena kegembiraan. Lin Nan, tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu pertempuran hari ini? Hari ini, aku akhirnya bisa mengalahkanmu dengan cara yang lurus dan lurus. Yah, begitu kita kembali, akan terjadi perkelahian. Lin Nan, yang berada di seberangnya, memiliki ekspresi malas di wajahnya, menatap Li Haoran yang mengerang di seberangnya tanpa sedikit pun tekanan di wajahnya. Kakak Nan, kamu akhirnya kembali. Baby magang, haha, sebagai guru aku tahu kamu tidak akan mudah bersendawa. Pada saat ini, beberapa sosok terbang turun dari langit, termasuk saudara baik Lin Nan yang Chou Chou dan King Feng. Tentu saja, Master tak dikenal Mo Taizen sangat diperlukan. Namun, ketika mereka mendarat, mereka melihat bahwa mereka sudah gugup di atas panggung ekspresi santai di wajahnya tiba-tiba menghilang. Saudara Nan akan melawan Dewa Agung Li Haoran segera setelah dia kembali. Dengan sekejap, Mo Taizen bertepuk tangan dengan santai, dan melihat penghalang spiritual yang sangat tebal menyelimuti arena pria ini. Sebagai seorang master, saya selalu berusaha menenangkan keadaan, tetapi orang ini melihat situasi ini secara langsung. Muridku sayang, aku sudah lama tidak senang dengan Li Haoran ini. Jangan takut, tendang saja dia. Jika terjadi kesalahan, aku akan mengurusnya untukmu. Aku akan. Entah kenapa, Lin Nan dan Li Haoran, yang sudah saling balas dendam, tiba-tiba gemetar karena marah atas kata-kata Mo Taizen, tapi sekarang Li Haoran adalah orang gila yang sangat suka berperang, menatapnya dengan mata yang sangat bersemangat. Ayo, Lin Nan, semuanya sudah siap, kamu tidak akan mengecewakanku, kalau tidak kamu akan lebih buruk dari wanita di belakangmu. Wanita di belakang, senyuman santai di wajah Lin Nan berangsur-angsur berubah menjadi dingin, dan suasana di seluruh arena juga menjadi khusyuk dan khusyuk. Tanpa disadari, semua orang menemukan bahwa temperamen Lin Nan menjadi semakin sulit dipahami setelah kembali kali ini unggul dari semua orang, justru bisa membuat semua penonton berubah mood mengikuti setiap gerak-geriknya. Ini hanyalah semacam aura raja yang alami dan gaya kepemimpinan. Ia sudah dapat memobilisasi hati orang tanpa menggunakan kata-kata. Tentu saja, Lin Nan telah melihat semua yang terjadi di atas ring sebelumnya. Sejujurnya, jika Li Haoran tidak gegabah menyerang Meng Bingyun, saya khawatir Lin Nan akan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Sekarang bicara terlalu banyak omong kosong. Tapi karena Meng Bingyun disebutkan, sebagai pria yang merupakan saudara perempuannya dan murid Sekte Suci, Lin Nan harus menanggung pertempuran demi gadis konyol itu, baik di depan umum maupun secara pribadi. Gadis bodoh, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali kedua wanita cantik tak tertandingi di belakangnya. Huo Ling-er menatapnya dengan penuh semangat dengan sepasang bulan sabit yang indah, dengan ekspresi yang hanya menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius, dan orang yang hampir melakukannya di awal gadis berbaju biru yang mengorbankan dirinya menatapnya dengan sepasang mata yang sangat rumit. Emosi yang tersisa dan rumit di dalam membuat Lin Nan tidak bisa menahan perasaan gerakan di dalam hatinya. Astaga, mengapa gadis ini masih jujur? Kamu tahu kamu punya masalah fisik tapi kamu tetap berusaha bertahan, kenapa kamu tidak membiarkan kakakmu terlalu khawatir? Dengan lambaian tangannya, kedua wanita cantik itu keluar dari ring.
Lin Nan secara bertahap melupakan semua pikiran dan gangguan setelah kembali ke umat manusia. Darah pertarungan di tulangnya yang terlahir untuk melahap pertempuran seperti orang gila dimulai mendidih dengan cepat, melihat ke sisi yang berlawanan dengan sangat antusias. Li Haoran, coba saya lihat berapa banyak yang telah Anda peroleh selama setahun terakhir. Setidaknya, aku bisa mengalahkanmu. Tubuh abadi Haoran. Li Haoran mengeluarkan seruan perang, dan semangat juangnya mengguncang langit. Bayangan putih dewa perang di belakang seluruh tubuhnya langsung menyusut beberapa kali, menjadi sedikit lebih besar dari wujud aslinya, dan terbungkus erat seperti seperangkat pelindung, baju besi, di luar tubuh. Setiap gerakan membangkitkan gelombang kekuatan spiritual di dalam ring, yang sangat kuat. Saudara Nan, hati-hati, tubuh abadi hantu ini bahkan merupakan tubuh fisik yang menakutkan setelah kegilaan Chu Xiong. Mau bagaimana lagi? Di antara penonton, Yang Chou Chou memberikan pengingat yang baik, namun kata-kata ini semakin membuktikan teror Li Haoran saat ini. Chu Xiong, monster dengan tubuh fisik dan kekuatan kasar yang menentang langit, sebenarnya bukan tandingan tubuh abadi Haoran ini. Lin Nan, ambillah Hao Tian Palem dariku. Li Haoran, terbungkus tubuh peri putih, didorong keluar dengan satu telapak tangan, seolah mendorong seluruh dunia. Udara di seluruh cincin yang terlihat dengan mata terbuka langsung diperas oleh telapak tangan raksasa putihnya lapis demi lapis, menciptakan riak tak berujung. Gelombang raksasa udara yang menakutkan menghancurkan seluruh lantai arena. Untuk sesaat, dunia arena kecil tampaknya telah dihancurkan oleh telapak tangan Li Haoran, dan kekuatan penghancur yang tak terkalahkan langsung menghancurkan Lin Nan. Ayo, Lin Nan meraung, dan darah mengalir ke langit. Sejak dia menerobos ke alam Holy Lord di Istana Abadi Jiuyao, dia belum mengalami pertempuran yang benar-benar dapat menguji kekuatannya. Li Haoran di depannya, ditambah dengan rangkaian teknik abadi Haoran yang kuat, benar-benar membuat Lin Nan semua sel di tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pukulan yang mendominasi, pukulan ketiga, mendominasi dunia. Ledakan. Di dunia yang telah terbalik, nampaknya dua cakar hitam raksasa yang menghancurkan kehampaan diledakkan. Mereka sebesar bukit dan setebal besi hitam setelah cakar raksasa yang menakutkan menghantam tubuh dan tubuh itu akan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, orang hanya tahu bahwa hanya gerakan ajaib seperti itu yang dapat melawan telapak tangan raksasa menakutkan Li Haoran yang hampir menantang surga. Brengsek, dua orang mesum kecil ini. Mo Taizen, orang bijak di samping, setelah melihat duel antara Lin Nan dan Li Haoran, dia dengan cepat dan cemas mempertebal penghalang kekuatan spiritual yang baru saja dia buat beberapa kali, jika tidak, dia akan benar-benar menunjukkannya. Mungkin itu bisa memblokir dampak energi dari kedua monster ini. Satu demi satu gerakan, langit dan bumi berada dalam keadaan linglung. Semua orang hanya melihat bahwa di dalam penghalang spiritual yang dibangun oleh Mo Taizen, seluruh arena telah dihancurkan oleh kekuatan mengerikan hitam dan putih. Sulit untuk melihat dengan mata terbuka pertarungan sengit seperti apa yang terjadi di dalam mengandalkan kemunculan sesekali sosok secepat kilat dan deformasi besar penghalang spiritual menunjukkan betapa mendebarkannya pertempuran di dalam. Untuk makan lengkap, seluruh tempat sunyi, kecuali suara napas satu demi satu. Dengan tabrakan terakhir yang mengejutkan, debu di langit berangsur-angsur menyebar, memperlihatkan dua sosok di dalamnya. Semua orang melebarkan mata untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Asap dan debu hilang, dan orang-orang hanya melihat cincin itu. Tidak, tidak ada cincin lagi. Seluruh arena kecil tempat Sekte Suci melakukan latihan sehari-hari telah hancur menjadi remah-remah di bawah pemboman di antara keduanya. Hanya dua sosok, satu hitam dan satu putih, terlihat menempel erat di tanah tandus. Sepasang tangan besi berdiri di atas telapak tangan besi. Tidak ada kekuatan yang menghancurkan bumi. Hanya semangat juang yang luar biasa di antara kedua orang itu yang masih seperti dua naga raksasa yang bertarung tanpa henti di udara. Mengikat. Setelah pertarungan fisik yang mengerikan, Lin Nan dan Li Haoran benar-benar bertarung hingga akhir, berimbang. Meskipun keduanya mengenakan pakaian pang camping saat ini, dan tubuh mereka dipenuhi memar dan noda darah, semua orang dapat melihat bahwa ini hanyalah ujian antara keduanya, dan kemenangan sesungguhnya akan segera dimulai. Hahaha, Lin Nan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Di seluruh domain Xuan Yuan, kamu adalah satu-satunya yang layak bagiku untuk menggunakan rahasia pamungkas teknik abadi Haoran. Li Haoran tiba-tiba berbalik dan seluruh tubuhnya terbang ke udara. Tubuh abadi Haoran yang ajaib tampaknya perlahan-lahan memperbaiki luka di tubuhnya. Ini agak mirip dengan kekuatan abadi Shen Yuan di tubuh Lin Nan, tetapi efeknya alami lebih rendah. Meskipun dia berdiri kokoh di langit, seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata terbuka. Kekuatan spiritual putih yang sangat besar dengan cepat membentuk tornado spiritual yang sangat besar di bawah putarannya, bahkan para murid Sekte Suci di luar penghalang spiritual merasakan sakit di kulit mereka.
Itu masih merupakan gerakan mematikan yang bisa dilawan oleh guru suci. Mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Lin Nan, ambillah kerun dewa langit yang luar biasa, milikku. Tornado spiritual yang menakutkan begitu kuat hingga menghancurkan langit. Dengan satu pembasmian ini, kekuatan tempur Li Haoran pasti telah melampaui kekuatan Raja Suci Seni Bela Diri dari surga pertama. Lin Nan, apakah dia masih mampu mengambil langkah yang menentukan hasilnya? Sejujurnya, sejak Li Haoran mengalahkan Chu Xiong dan memenangkan posisi pemimpin tim manusia, banyak murid Sekte Suci yang merajuk di dalam hati mereka. Bagaimana reputasi Sekte Suci yang berusia ribuan tahun bisa dirusak oleh kultivator biasa? Meng Bingyun sebelumnya tidak akan mengambil risiko dan setuju untuk melawan Li Haoran jika dia tidak ingin mencegah kehormatan 1000 tahun Sekte Suci hancur memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ia telah memenuhi harapan semua murid dan tetua putra suci, dan membawa warisan prestise Sekte Suci selama ribuan tahun. Meskipun Lin Nan tidak tinggal di Sekte Suci untuk waktu yang lama, dan dia tidak memiliki banyak investasi emosional dalam sekte besar dan hampir dingin ini, apakah Jiang Taili mempercayakan beberapa harta terbesar Sekte Suci kepada Jiang Taili? Kepercayaan yang diberikan kepadanya atau kemuliaan menjadi murid Sekte Suci di mata saudaranya yang Chou Chou King Feng dan lainnya atau keterikatan dan pemeliharaan dua gadis di belakangnya, Sekte Suci, seolah-olah itu adalah rumah mereka sendiri. Secara keseluruhan, tidak peduli apa, Lin Nan tidak bisa mengalahkan langkah ini. Di tanah, Lin Nan menghadapi gerakan pembasmian terakhir yang jatuh dari langit, dengan rambut panjangnya berkibar dan tidak ada rasa takut sama sekali. Hanya saja, gairah dan perang yang sangat heboh menghadap ke langit. Hahaha, baiklah, Li Haoran, aku ingin kamu tahu bahwa di hadapanku, Lin Nan, kamu tidak akan pernah bisa berlutut dan memanggilku saudara karena harga diri dan kesembronoanmu dalam hidup ini. Satu jari, dengan bangga menunjuk ke langit. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, jari Lin Nan yang terulur mengembang tanpa batas seolah-olah karena sihir, dan mulai memadatkan tekanan spiritual yang sangat kaya dan sombong padanya. Bahuang Finger, satu jari mengendalikan dunia. Saya hanya melihat tubuh fisik Lin Nan yang sudah menakutkan. Di bawah penguatan kekuatan spiritual hitam dan berkah dari seni peleburan jiwa dan penempaan tubuh, yang sekuat senjata ilahi, itu menekan dunia ke langit untuk menemui tornado putih besar yang turun. Ledakan. Tidak peduli berapa banyak badai putih yang ada, tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan spiritual, mereka semua menjadi sangat tidak berdaya di depan jari Lin Nan yang menekan langit. Tornado yang tak berujung menjadi tidak terlihat di depannya, dan akhirnya menghantam tubuh tersembunyi Li Haoran keras. Di tubuh fisik terakhir. Bang! Tubuh berpakaian hitam itu terkena jari raksasa, dan Li Haoran terbang langsung ke langit seperti bola meriam yang terbalik. Samar-samar orang bisa melihat darah Yin Hong menyembur dari mulut dan hidung Li Haoran. Orang sombong ini pemuda itu akhirnya gagal menyadarinya, keinginannya yang telah lama diidam-idamkan untuk melakukan serangan balik terhadap Lin Nan, namun malah menjadi pelapis terbaik bagi kembalinya Lin Nan yang indah ke umat manusia di domain Suanyuan. Di antara penonton, orang-orang menyaksikan dalam keheningan saat Li Haoran ditusuk oleh Lin Nan dengan satu jari. Semua orang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua prajurit yang hadir belum pernah melihat seni bela diri misterius dan kekuatan supernatural yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah melihat teknik bertarung apapun yang dapat membuat perubahan sewenang-menang pada tubuh manusia. Yang lebih menakutkan adalah bahwa gerakan ini sebenarnya dia mengalahkan kengerian Li Haoran, gerakan membasmi yang sebanding dengan ranah Raja Suci Surgawi kedua. Beberapa orang masih bertanya-tanya apakah dia akan jatuh dari altar setelah hilang selama lebih dari setahun, tetapi begitu dia kembali, dia memberitahu semua orang dengan jari yang sangat arogan saudara Nan akan selalu menjadi yang tertinggi dan tak terkalahkan, dengan kepribadian yang kuat yang menentang surga. Di antara kerumunan, hanya Mo Taizen, master dari Sage Agung yang asal-usulnya selalu misterius, yang tidak bisa lagi menahan kegembiraan di matanya saat melihat Lin Nan menggunakan gerakan ini untuk menang. Hahaha, izinkan saya mengatakan bahwa saya memiliki visi yang luar biasa. Ketika dia berusia 20-an, dia membuka pintu menuju kekuatan tertinggi dalam menggabungkan jiwa dan seni bela diri. Bahkan orang-orang tua itu pasti takut setengah mati oleh orang cabul kecil ini, haha. Yang Chou Chou dan King Feng di antara penonton meraung sekuat tenaga. Kakak Nan perkasa, untuk sesaat, seluruh arena mendidih tanpa ada kejutan. Dari kemunculan Lin Nan hingga mengalahkan Li Haoran hari ini, dia benar-benar memberikan terlalu banyak kejutan kepada semua orang yang hadir, terutama bagi sebagian besar murid Sekte Suci yang hadir. Batu besar yang telah tertekan di hati mereka selama beberapa bulan akhirnya hancur berkeping-keping oleh kakak Nan dengan satu jari. Bagaimana mungkin aku tidak mengungkapkan kenikmatan dan kepuasan seperti itu dengan tenggorokanku? Selama hampir 1 menit, sorak-sorai di seluruh langit berangsur-angsur mereda,
dan orang-orang melihat sosok hitam Li Haoran perlahan jatuh dari langit lagi, dengan Yin Hong memercik ke dadanya, tetapi dia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Lin Nan menunggu dengan santai pria itu mendarat di tanah. Tanpa niat untuk mundur, dia berjalan langsung menuju sosok hitam Li Haoran. Oke, Lin Nan, kamu memang layak menjadi. Setelah mendarat, Li Haoran masih mempertahankan rasa percaya diri yang besar yang dia tidak tahu dari mana asalnya. Dia tidak bermaksud untuk berkecil hati sama sekali, namun sebelum dia selesai mengucapkan kata-kata yang sudah bosan didengar orang lain, Lin Nan berjalan pergi. Sambil menyela dengan arogan. Ayo, hentikan. Aku tahu bahwa aku, Lin Nan, memang lawan yang ditakdirkan untukmu, Li Haoran. Aku terus mengucapkan kalimat ini berulang kali sepanjang hari. Apa itu tidak menggangguku? Anda, Li Haoran mengangkat matanya ke langit sepanjang hari, dan dia menggunakan lubang hidungnya untuk melihat jalan. Dia belum pernah bertemu dengan orang yang tidak masuk akal seperti saudara Nan, dan dia tercekik hingga tidak bisa berkata-kata. Apa aku ini? Maksudku, Li Haoran, kita semua berasal dari dunia sekuler. Bagaimanapun juga, kita adalah sesama penduduk desa. Saya akhirnya kembali ke domain Suanyuan. Anda menyambut saya dengan cara ini, jadi saya tidak tahan. Bisakah kamu menjadi normal setelah pertarungan? Katakan sesuatu secara manusiawi. Chou Chou, King Feng. Lin Nan berteriak, dan dua penggemar berat Brother Nan di bawah ring segera berteriak keras. Tiba, cepat siapkan makanan lesat. Tahun ini di tempat neraka di alam api itu, mulutku hampir menghilang. Para tetua dan saudara dari Sekte Suci yang terkasih, Lin Nan telah membuatmu khawatir tahun ini. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Tolong yakinlah. Lin Nan berteriak sambil langsung mengaitkan bahu Li Haoran yang agak kaku. Hei, aku akan merayakan kesuksesanku kembali dengan anggur dan daging. Jika kamu tidak menyukainya, ayo kita minum. Ayo, bersorak dan sambut kembali saudara Nan. Istana tempat tinggal Lin Nan ketika dia menjadi salah satu dari 10 putra suci telah dibiarkan kosong untuk Lin Nan di bawah instruksi Jiang Taili. Dengan Yang Chou Chou dan King Feng membersihkan dengan hati-hati, tempat itu selalu tetap rapi, tapi malam ini pasti berubah menjadi berantakan. Sebuah meja besar dipenuhi dengan hidangan mewah dan anggur harum. Jangan tanya Lin Nan dari mana mereka, yang hanya murid Sekte Suci, mendapatkan semua makanan lezat ini. Lihat saja penatua Mo Taizen, yang sudah minum 5 atau 6 orang di sebelahnya, dan Anda akan tahu bahwa ini semua mahakarya pria ini. Di sekitar meja bundar, sahabat Lin Nan, Yang Chou Chou dan King Feng secara alami sangat diperlukan. Huo Ling-er membawa adiknya Meng Bingyun dan duduk di sampingnya dengan anggun. Dia sangat cantik sehingga dia tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Li Haoran, pria yang belum beradaptasi dengan suasana ini sampai sekarang, hanya merasa tidak nyaman duduk di sana, berputar-putar, terlihat sangat lucu. Awalnya, orang-orang di meja ini masih agak jauh dan asing satu sama lain, tetapi hanya karena Lin Nan kami bisa duduk bersama hari ini. Namun setelah beberapa gelas wine, suasana semua orang menjadi lebih harmonis. Kecuali Yang Chou Chou yang menghabiskan seluruh waktunya berpose karena kehadiran Meng Bingyun, para petinggi juga perlahan mulai berbicara lebih banyak. Hahaha, muridku yang berharga, tahukah kamu betapa tuanku sangat peduli padamu setiap hari? Bahkan jika kamu kembali dari alam Dewa Api, aku bahkan tidak akan menyebutkan membawa beberapa gadis cantik kembali ke tuanku. Itu benar, jika kamu menghina tuanmu, ayolah, kamu pantas dihukum. Kamu akan dihukum dengan 3 gelas anggur. Hahaha. Kebohongan Mo Taizen yang mabuk pada dirinya sendiri secara otomatis diabaikan oleh semua orang dan menjadi musik latar. Lin Nan bertanya kepada King Feng tentang situasi kontestan lain tahun ini dan berkata, King Feng, menurut apa yang kamu katakan, Tetua Agunglah yang membawa sebagian besar dari mereka ke medan perang percobaan untuk berlatih perang reinkarnasi 9 alam. Li Feng mengangguk. Ya, Saudara Nan, saya mendengar dari Tetua Agung bahwa reinkarnasi 100 tahun 9 alam mengadopsi metode pertarungan kelompok yang sangat terampil. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menentang kehendak alam hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadi, jadi kita harus menghadapinya, berlatih dan memahami metode pertarungan sangatlah penting. Oh, itu dia. Lin Nan mengangguk sambil berpikir, dan tiba-tiba berbalik dan menatap Li Haoran. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Engah, Li Haoran sedang meminum anggur Shengzong di dalam cangkir. Ketika dia mencicipi rasanya dan ingin menyesapnya lagi, dia tiba-tiba ditanya oleh Lin Nan, menyebabkan dia tersedak dan meludah. Batuk, batuk, batuk. Ada batuk yang sangat memalukan, dan semua orang yang hadir tertawa diam-diam. Li Haoran ini tidak terlihat terlalu menyebalkan ketika dia tidak berpura-pura menjadi keren. Aku, batuk-batuk. Li Haoran sangat ingin mengeluarkan anggur di tenggorokannya, tetapi Yang Chou Chou di sebelahnya sudah menjawab lebih dulu. Sayangnya, meskipun saudara Haoran sangat kuat,
Tampaknya Yi Chou Chou menganggap obsesinya terhadap Sekte Suci terlalu serius. Belum lagi tidak berpartisipasi dalam latihan, dia sebenarnya tinggal di Sekte Suci untuk menantang kakak senior Bing Yun. Ini perilaku yang mengabaikan situasi secara keseluruhan benar-benar membuat Chou Chou merasa malu. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Perubahan gaya yang Chou Chou yang tiba-tiba membuat Lin Nan, King Feng, dan Huo Ling Er menahannya selama hampir 1 menit, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ya, apa yang lucu? Bagaimana bisa begitu sulit menemukanku dalam latihan tempur semacam itu? Li Haoran, yang dikeluhkan oleh kata-kata lurus yang Chou Chou, tiba-tiba pergi tanpa marah, dan bahkan menahan lehernya untuk menjelaskan kepada semua orang. Penampilan canggung ini membuat semua orang tertawa, tetapi setelah tertawa, Lin Nan memimpin dan mengangkat gelas anggur ke Li Haoran. Ayolah, aku menghormatimu, seorang paranoid yang hanya ingin menamparkan wajah Sekte Suci. Jika bukan karena ini, aku khawatir kita tidak akan memiliki pemain hebat di tim kita di masa depan. Bagaimanapun juga, orang-orang harus memiliki obsesi untuk menjadi kuat. Haha, kakak Jing Haoran. Tanpa disadari, karisma kepemimpinan alami Lin Nan muncul. Ketika dia berada di domain api, Mo Yan, roh jahat yang tak kenal takut dan tak kenal takut, tanpa sadar akan bertarung berdampingan dengan Lin Nan. Setelah kembali ke umat manusia, hanya dalam beberapa jam, seorang pemuda seperti Li Haoran, yang sombong seperti langit. Dia bahkan tanpa sadar memiliki pemikiran aneh. Sepertinya bersama pria ini, bukan, sekelompok pria ini, terasa jauh lebih nyaman daripada saat aku sendirian. Mendengus. Ada dengusan arogan di mulutnya, tetapi Li Haoran masih mengambil gelas anggur di tangannya dan meminum anggur yang setengah mabuk itu dalam satu tegukan. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, jika kita ingin berpartisipasi dalam Perang 9 Alam, kita masih harus mengenal pertarungan kelompok semacam itu secepat mungkin. Lin Nan akhirnya membawa topik itu kembali ke topik. King Feng mengangguk setuju setelah mendengar ini. Kakak Nan benar, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan di sini, sebaiknya kamu bergegas ke lembah percobaan sesegera mungkin. Kakak ipar Sueyan dan kakak ipar Murong pasti akan sangat senang, jika mereka melihatmu pergi. Aku akan. King Feng? Idiot, ada apa denganmu? Bukankah kamu hanya mencoba membuat masalah untuk saudaramu? Ketika Lin Nan mendengar nama Ling Sueyan dan Murong Yuyan, dia langsung terkejut, dan matanya dengan cepat dan tanpa terasa melirik kedua wanita cantik di sampingnya. Jangan lihat Huo Ling Er, gadis ini sepertinya telah berubah emosinya setelah dia kembali. Dia selalu patuh seperti kucing merah kecil, tapi Lin Nan tahu bahwa mengubah sifat seseorang itu mudah, tapi itu mudah, sulit untuk mengubah sifat. Pikiran jahat di hati gadis ini bisa banyak sekali. Dia masih samar-samar mengingat malam kompetisi Putra Suci, malam ketika roh hantu ini berkompetisi dengan Ling Sueyan di kamarnya. Kamu tahu, saat itu, dia dan gadis ini bahkan belum bertukar kata, tapi sudah, adegan itu memikirkannya sekarang membuat jantung kecilku berdebar kencang. Sekarang aku punya satu, apa yang akan terjadi? Pikiran tentang perang antar wanita sungguh menakutkan. Namun, yang sebenarnya tidak disangka Lin Nan adalah setelah Huo Ling Er mendengar nama cantik Lin Nan hari ini, tidak ada sedikit pun rasa cemburu di antara alisnya senyum yang sangat lembut. Aku akan. Apakah jurang api yang tak berujung benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah sifat manusia? Mengapa penyihir kecil itu menjadi berperilaku baik dan bijaksana setelah tinggal di sana selama lebih dari setahun? Otang pembawa sial ini, bukankah ritmenya yang membuatku benar-benar tenggelam dalam lautan api lembut gadis ini? Lin Nan hanya merasa sedikit pusing karena transformasi Huo Ling Er. Ini tidak ilmiah. Pada saat yang sama, matanya secara tidak sengaja melirik ke arah Meng Bingyun di sebelahnya, dan dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir melupakan sesuatu yang besar. Lin Nan dengan jelas mengatakan ini kepada Meng Bingyun, yang membuat wanita yang selama ini diam itu menatap Lin Nan dengan tatapan aneh di matanya. Buk-buk, Huo Ling Er di sebelahnya jelas bisa mendengar detak jantung adiknya yang cepat. Kelembutan sudut mulut gadis hantu ini menjadi aneh. Dia menatap Meng Bingyun, lalu ke Lin Nan. Hal besar apa yang tiba-tiba bisa dilakukan orang ini terhadap Sister Bingyun? Botol giok halus terlempar keluar dan terbang langsung menuju Meng Bingyun. Ini, kedua gadis cantik itu saling menatap sejenak, lalu gelombang kekuatan spiritual yang sangat mereka kenal keluar dari botol. Kakak, itu es dan api Suan Yuan dan bulan sabit Huo Ling Er langsung mengungkapkan kegembiraan yang tak terbatas, dan dia menatap Lin Nan dengan penuh rasa terima kasih. Pria ini, bagaimanapun juga, belum melupakan urusan saudara perempuannya di wilayah api. Adapun Meng Bingyun, dia melihat botol giok kecil di telapak tangannya, matanya yang indah berkedip, dan dia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Terima kasih, terima kasih. Kata-kata yang paling sederhana,
tetapi untuk beberapa alasan, Meng Bingyun merasa seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengucapkannya. Jantungnya sudah berdebar kencang dan hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Semua orang melihat keindahan paling langka di dunia. Engah, mimisan yang cou-cou muncrat seperti keran yang dinyalakan. Pria gemuk itu menghindar dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya di depan dewinya. Kakak Nan ini, bahkan tidak akan memenangkan Dewi Es, kan? Cou-cou yang malang. Hahaha, muridku sayang, kamu memang murid sang guru. Bahkan tuanku mengagumi kemampuanmu makan dari mangkuk dan melihat panci sampai mati. Silakan, aku tidak menyangka kamu begitu pandai dalam hal ini. Tes astaga, saudara perempuan es dan api, dua langit es dan api, sungguh mengasyikkan memikirkannya. Gulungan, pergilah ke neraka. Jika bukan karena senioritas dan kekuatan Mo Taizen, Lin Nan pasti ingin menamparkan cerewet tua ini sampai mati. Orang macam apa pria yang memiliki dua dunia es dan api ini? Sial, tapi memikirkan adegan itu, aku benar-benar merasa sedikit bersemangat. Perjamuan penyambutan berakhir di tengah tawa semua orang. Tapi ketika Lin Nan akhirnya tenang sendirian, pikirannya melayang ke lembah percobaan yang jauhnya ribuan mil. Menantu perempuan saya, Xiaoyan, dan yang lainnya telah menjalani pelatihan tempur sebenarnya di sana selama beberapa bulan. Di satu sisi, Lin Nan merindukan kedua gadis cantik itu, dan di sisi lain, dia juga prihatin dengan pertarungan sebenarnya isi dari apa yang disebut Perang Sembilan Alam. Penuh rasa ingin tahu pertarungan kelompok yang tidak sepenuhnya bergantung pada faktor individu sebagai keputusan. Bagaimana cara memainkannya? Selama periode ketika Lin Nan kembali ke Sekte Suci, di benua merah terang milik Ibel, di ruang misterius, ada sekelompok manusia Ibel dengan tanduk di kepala mereka, bertingkah aneh. Ruang ini ditutupi oleh medan perang yang telah direncanakan sebelumnya. Ini dibagi menjadi beberapa jalan dan area. Setiap tim manusia alam Ibel memancarkan cahaya spiritual merah yang sangat besar, dan mereka bertarung di tengah area jalan yang berbeda dengan momentum yang mengejutkan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Di medan perang, seorang pemuda dari alam Ibel, bermandikan darah dan cahaya, seperti dewa Ibel yang datang ke dunia. Pedang ajaib besar di tangannya seperti memotong melon dan sayuran, dan dia dengan cepat membantai semua lawannya depannya. Jika seseorang yang akrab dengan alam Ibel melihat pemuda ini, dia pasti akan mengenalinya secara sekilas. Pemimpin muda itulah yang dikenal sebagai cahaya harapan bagi klan Ibel. Basmi Qiansang. Dengan raungan panjang, kekuatan spiritual merah yang terlihat dengan mata terbuka tersedot ke dalam tubuh Qiansang dari tubuh lawan yang sudah mati. Yang menakjubkan adalah secara logika, ranah tuan muda pertama klan Ibel pasti berada di sekitar ranah Raja Suci, tetapi Qiansang di depannya hanya sekuat Holy Lord tingkat pertama. Yang lebih aneh lagi adalah setelah membasmi semua musuh di sekitarnya, pemuda Ibel ini tidak maju ke medan perang di depan, malah melihat ke kejauhan dengan serius dan memilih mundur. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan di medan perang ini yang bahkan dia tidak bisa kalahkan. Di jarak yang kabur, sosok raksasa dengan ukuran puluhan kaki terlihat samar-samar berdiri di medan perang. Paksaan mengerikan yang terpancar darinya bahkan lebih menggemparkan. Keberadaan tak tertandingi inilah yang membuat Qiansang memilih mundur sementara. Tidak ada yang tahu di mana tempat ini, mengapa kekuatan Qiansang menurun drastis, dan siapa monster raksasa mirip gunung itu. Segalanya tampak seperti misteri besar, membuat perang 9 domain yang akan dimulai di masa depan penuh dengan lapisan misteri. Domain 10.000 binatang, berada pada level yang sama dengan umat manusia. Di medan perang luas yang sama, ada beberapa sosok menakutkan berlari dan bertarung dengan energi spiritual yang naik ke langit. Binatang dari alam 10.000 binatang adalah ras kuat yang merupakan setengah manusia dan setengah binatang. Mereka dilahirkan dengan tubuh menakutkan yang jauh melebihi ras manusia, memungkinkan mereka untuk terus melampaui ras manusia dalam hal kekuatan seni bela diri. Pada saat ini, di medan perang alam binatang, ada dua orc kuat yang sangat kuat sehingga mereka bersinar dengan cahaya ilahi terang yang menerangi seluruh medan perang. Singa gila, perang besi. Bayangan macan tutul, Ren. Dua bintang kembar paling bersinar dari klan Bis saat ini, dua pria yang sama kuatnya yang berdiri di puncak pembangkit tenaga listrik muda di alam Bis dengan keuntungan luar biasa. Pada saat ini, Taizan dan Ren En meledakkan seluruh kekuatan spiritual dan semangat juang mereka, melakukan gerakan membasmi yang mengejutkan, bertarung melawan boneka raksasa berukuran puluhan kaki, yang samar-samar sama kuatnya dengan boneka yang memaksa Qiansang mundur sebelumnya. Ada penampakan yang sama, namun ruangnya berbeda di wilayah yang berbeda. Saya tidak tahu mengapa, mereka juga merupakan makhluk teratas di setiap domain. Pada saat ini, kekuatan bintang kembar domain binatang sebenarnya telah mencapai tingkat puncak 9 orang suci surga, dan mereka dapat menggunakan setiap gerakan untuk melakukannya, menghancurkan dunia.
Meskipun boneka besar itu memiliki kekuatan mengerikan yang tidak dapat dihentikan oleh ribuan orang, di bawah serangan mengejutkan berturut-turut dari Tai Zan dan Ren, boneka itu akhirnya hancur dengan suara keras dan berubah menjadi debu di seluruh langit. Perang besi, perang besi, Ren, Ren. Setelah keduanya mendarat, sorakan meriah terdengar dari belakang mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada lusinan pemuda dari alam binatang berbeda yang mengikuti mereka, bertarung bersama di medan perang misterius ini. Saya hanya melihat dua orang melambaikan tangan mereka, memimpin banyak ork untuk menyerang sebuah bangunan besar yang megah di depan mereka. Jika Lin Nan bisa melihat pemandangan seperti itu, saya khawatir dia akan semakin bingung. Ren dan Tai Zan keduanya adalah kenalan lama. Bagaimana bisa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar antara mereka dan Sakian Sang setelah beberapa lama tidak bertemu? Dan boneka dengan kekuatan yang luar biasa mampu memaksa Sakian Sang kembali, tapi dengan mudah dikalahkan oleh bis realem Gemini. Ambillah, dan bangunan menjulang tinggi yang kabur di belakang tampaknya menjadi titik akhir dari kemenangan terakhir. Semuanya benar-benar berbeda dari metode pertarungan konvensional yang dia kenal. Jika dia berada di medan perang seperti itu, kekuatan seperti apa yang dia miliki? Hasil apa yang dicapai? 580.